Baik, selamat sore para mahasiswa. Kita akan kuliah tentang LLM. Saat ini kita akan mencoba mengaplikasikan beberapa yang sudah jadi saja. Nanti balik lagi bagaimana caranya memakai transformer dan sebagainya. Tapi saat ini kita mencoba mencari tahu bagaimana caranya running software-software yang sudah jadi yang tinggal kita pakai. Nah, kita akan mencoba memakai LangChain yang sangat bagus. Ini bisa untuk kayak apa itu? EO, event organizer, untuk memilih LLM-nya apa, terus agennya siapa dan sebagainya. Jadi kita memakai LangChain. Oke. Dan PDF-nya sudah saya kirimkan. Oke. Terus definisi LangChain bisa dilihat ya pakai ChatGPT atau DeepSeek atau yang lain. LangChain itu apa? Itu framework untuk menggabung fungsi-fungsi LLM. Jadi dia kayak manajer aja. Ini gambarnya mungkin lebih mudah dipahami. Caranya gambar pakai Networks KX. Terus ini hasil gambarnya nih, terangkan dari gambarnya saja mungkin lebih mudah. Jadi LangChain itu akan mengorganisasi beberapa fungsi. Misalnya kalau dari kita itu kan prompting ya. Jadi kita bertanya, kemudian nanti LangChain akan memanggil misalnya OpenAI atau apa, pasti dia akan misalnya membaca informasi dari ini kayak korpus atau database yang sudah dibentuk dalam namanya vektor database. Nah, dari prompt input kemudian entah kemana, terus nanti kita dapat output. Nah, itu LangChain itu kayak organizer-nya. Kita pertama kali akan install dulu LangChain dan teman-temannya, dan kita coba menjalankan. Oke. Yang kalian perlukan untuk LLM itu apa? Setelah punya Python, ini saya running di laptop ya. Terus membuat environment sendiri untuk ini. Terus setelah masuk ke environment, kalian bisa pip install terus beberapa library yang ada di sini. Misalnya LangChain itu adalah library utamanya yang dipakai. Kemudian LangChain yang baru itu sudah ada beberapa fungsi ya. Jadi ini misalnya LangChain OpenAI itu GPT misalnya. LangChain Community ini bisa pakai misalnya pakai Hugging Face, pakai Cohery, caranya baca nggak tahu. Hugging Face itu ada yang tidak bayar, tapi Cohery bayar ya. ChatGPT ada yang tidak bayar ya. Kita hanya perlu mendapatkan API saja dan kemudian bisa memakainya. Kemudian ada LangChain Hub. Ini untuk agen-agen ya, misalnya kalkulator, terus Wikipedia dan sebagainya. Kemudian Vice, ini database-nya kemarin kita sudah belajar tentang ChromaDB ya, nih Vice atau ChromaDB bisa dipakai salah satu gitu. Vice lebih cepat dari ChromaDB, tapi ya ChromaDB mungkin lebih bisa lebih ini ya, lebar gitu ya, lebih luas penggunaannya. Nah, kemudian beberapa yang bisa kalian
install ada di sini. Kemudian kita akan membuat kayak ChatGPT ya. Bertanya misalnya siapakah presiden Indonesia gitu. Pakai apa gitu? Pakai banyak. Biasanya pakai ChatGPT kita bisa pakai LangChain OpenAI ini, nanti pakai chat OpenAI, tapi ini pakai API key ya, nanti daftar dulu di sini baru bisa dipakai. Tapi kalau pengen yang gratis dan bisa dipasang di laptop, bisa pakai Ollama. Ollama diinstal secara ini offline di laptop, juga datanya di download. Nah ini bisa dipakai secara offline yang Chat Ollama. Hugging Face Hub ini juga bisa di download, beberapa yang free, ada beberapa yang bayar juga, ada yang free juga. Nah ada yang bagus sekali di sini. Ini bisa juga offline. Kemudian yang lain bayar nih, Chat Vertex AI itu dari Google itu bayar, ini bayar juga. Chat Anthropic saya belum lihat bayar atau enggak. GPT for All ini enggak bayar nih. Saya sudah install di laptop dan jalan sangat bagus. Jadi untuk laptop paling tidak kita bisa GPT for All, Ollama, nah itu dua itu perlu masuk ke laptop, plus ya opsional adalah Hugging Face Hub, dan kalau mau bayar sedikit pakai Chat OpenAI. Nah kita start dari ya yang paling sering dipakai yaitu OpenAI atau seperti ChatGPT. Nah setelah tadi pip install beberapa, coba dilihat sudah terinstall dengan benar atau tidak dengan cara pip show misalnya LangChain. Nah ini versinya adalah ini ya. Ini baru saya install lagi tadi, berarti ini yang terbaru. Kemudian LangChain OpenAI ini juga kelihatannya terbaru karena tadi saya reinstall ini. Kemudian LangChain Core. Kemudian dan lain-lain bisa dicek sendiri. Tadi ada banyak kan, ada LangChain Hub, LangChain Community dan sebagainya, itu diinstal semua. Nah sekarang kita coba pertama kali selalu Hello World pakai OpenAI. Itu kita ambil dari LangChain OpenAI, terus import Chat OpenAI. Ini seperti yang di tabel tadi ya, from terus import fungsinya apa yang dipakai untuk chatting. Nah, pertama kali kalau ini adalah OpenAI, kita harus cari dulu API key. Jadi passwordnya atau namanya API key di create dulu, terus ditaruh di sini. Nah ini saya sudah taruh di suatu tempat yang namanya environment, terus saya panggil pakai os.get environment, ya, get 10. Ini nanti akan menghasilkan API key, namanya saya tulis sembarang di sini OpenKey misalnya. Nah setelah OpenKey itu muncul, taruh di sini. Ini sintaknya adalah seperti ini ya. Sintaknya hampir mirip untuk LangChain, kemudian misalnya Chat OpenAI atau Ollama ini bagian sebelah sini ini mirip-mirip, harus ada model name-nya. Model name-nya ini cek di masing-masing penyedia. Kalau OpenAI itu hati-hati karena bagian ini kalau pakai yang besar maka membayar. Cari yang
bayarnya sedikit atau bahkan tidak bayar. Yang turbo ini kelihatannya tidak bayar. Kalau ini bayar sedikit-sedikit. Saya bayar API yang paling murah yaitu $5 untuk setahun. Ini untuk untuk bikin beberapa eksperimen itu sudah cukup. Nah, ini caranya menghubungkan dengan OpenAI, karena ini bertanya ke mana ke servernya mereka. Jadi ini harus online, kayak membuka ChatGPT atau DeepSeek online kan. Tapi nanti lama tidak usah online, tapi itu bisa dipasang di sini. Kemudian caranya untuk bertanya ini pakai Invoke ya. Ini tergantung dari versinya LangChain. Itu kalau yang lama nggak pakai Invoke tapi pakai yang lain. Tapi yang baru ini pakai Invoke. Jadi Invoke terus ini pertanyaannya ada di sini. Apa saja? Misalnya hello world, jawab dengan 5 kata. Terus responnya nanti akan ada beberapa ini di respon akan ada beberapa functions, tapi jawabannya adalah di dalam konten. Jadi ini langsung langsung dijawab, halo dunia, apa kabar semua. Ini jawabannya dari OpenAI. Nah, untuk yang belum punya APK, daftar di sini, sign up, terus login ke sini, terus ini sudah saya copy paste ya. Klik setting, terus create new secret. Nah ini sudah saya copy paste ke sini. Setelah masuk, terus di sini ada setting tuh, klik setting di kanan tuh dekat dekat foto profil, sebelah kirinya foto profil ada setting, terus nanti muncul ini setting, terus ada epic case di sini. Nah, epic case-nya bisa di create ya. Jadi create news secret key, terus dikasih nama, misalnya namanya coba 2 gitu, terus nanti muncul. Nah itu di copy paste, itulah yang akan digunakan untuk password untuk bertanya ke OpenAI dari sini. Nah, caranya bertanya itu bisa beri template dulu. Jadi kalau bertanyanya sering bertanya dengan suatu cara tertentu, lebih baik memakai prompt template. Sebentar, ada bentar ya, ini saya matikan dulu.